Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Ahad yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir adik-adik kita dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah adik-adik kita ini ada 5 orang. Yang pertama Ikram Nurmi, ya, yang cowok nih, walaupun namanya mirip cewek. Safina, ya, Yana, Fira dan Desi. Ya, semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Tema yang kita ambil hari ini tentang peran generasi muda Islam tentunya dalam sukses puasa Ramadan ini, ya. Jadi puasa Ramadan ini semua generasi, baik generasi kecil, generasi muda, generasi remaja, generasi tua, semua berperan untuk mensukseskan ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Di mana peran pemuda? Kita lihat semua masjid-masjid itu remaja masjid itu sangat aktif. Mereka mengatur semua kegiatan di masjid, itu peran generasi muda. Begitu juga dalam hal-hal sosial di jalan, mereka itu juga turut berperan. Katakanlah misalnya mengumpul dana untuk Palestina, itu kan generasi muda, nggak ada yang tua, ya. Tapi tentu di balik itu lebih banyak lagi peran mereka. Nanti kita gali dari adik-adik ini apa peran mereka. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, setahu kita dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, ya, dalam pepatah Arab dikatakan laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu arudha. Bukanlah pemuda yang membangga-banggakan orang tuanya, abinya, ya. Tetapi yang dikatakan pemuda adalah yang mengatakan inilah aku. Maksudnya mereka itu punya ilmu, mereka itu cerdas, mereka itu berkarya. Dan di dalam perjuangan Islam, pemuda sangat menentukan, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Misalnya di zaman Rasulullah itu ada beberapa pemuda yang sangat terkenal. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang sangat berperan bahkan menjadi panglima. Yang kedua ada Zaid bin Harisah, itu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seusia Ali bin Abi Thalib juga, sangat berperan juga dalam ibadah, dalam masalah-masalah sosial. Zaid bin Harisah itu sangat terkenal. Juga ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, semua anak-anak muda. Ya, luar biasa pemudanya. Yang perempuan juga begitu, ada Fatimah Al-Zahra, itu masih remaja, ada Ruqayyah, ada Ummi Kalsum, anak-anak Rasulullah itu semua pemuda. Juga ada kakak dari Aisyah itu Asma binti Abu Bakar, itu gadis muda yang sangat luar biasa perannya di dalam pengembangan agama Islam. Misalnya kita tahu ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma ini yang mengantarkan nasi ke gua Sur, ya. Jadi luar biasa. Dan seterusnya kita pernah mendengar Eropa ditaklukkan oleh Islam, baik di barat maupun di utara. Kalau di barat itu Tariq bin Ziyad, seorang pemuda jadi panglima perang, menaklukkan Andalusia. Di utara itu ada Al-Fatih yang menaklukkan
Bizantium atau Istanbul sekarang. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, hari ini saya sangat senang sekali bertemu dengan remaja atau pemuda dari mahasiswa Islam. Nah, kalau mahasiswa non-Islam mungkin nggak senang. Nah, ini mahasiswa Islam. Jadi senang, bahagia di hari ke-21 Ramadan ya. Alhamdulillah sama. 21. 21. Alhamdulillah. Jadi bukan 20. Bukan. 21 ya? 21. Baik pemirsa JDP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang harus kita gali lagi? Ada 7 pemuda yang sangat kuat imannya, yakni Ashabul Kahfi. Untuk menyelamatkan iman, mereka itu meninggalkan kampung, lari ke hutan dan masuk dalam gua, lalu diambil nyawanya oleh Allah selama 300 tahun ya. 309 tahun, tapi kemudian dikembalikan imannya, hidup kembali walaupun sebentar. Tapi pelajaran di situ adalah pemuda ini sangat kuat imannya. Sangat kuat imannya. Tidak butuh kekayaan, jabatan. Mereka tidak mau menyembah manusia. Mereka mengasingkan diri, menyelamatkan diri demi menjaga ketauhidan mereka. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, memang kalau bicara pemuda itu bicara yang sangat bersemangat kita. Jadi orang-orang yang sudah meninggalkan masa mudanya itu tak mungkin kembali lagi. Masa lalu tak mungkin kembali lagi. Tinggal nostalgia. Katakanlah bagi saya. Saya sudah 59 tahun sekarang. Sudah tua. Ya. Anak-anak saya sudah jadi pemuda. Ketika usia kita sudah lewat pemuda itu, hanya tinggal nostalgia. Kalau di waktu muda kita lalai, kalau di waktu muda kita tidak berkarya, kita tidak bisa membanggakan diri di hari tua. Tetapi ketika di hari muda kita punya karya, hari ini, hari tua kita bisa membanggakan diri. Saya punya jejak-jejak kebanggaan tersendiri. Misalnya saya pernah menjadi ketua umum mahasiswa Polta Hadap Yayan Naranidi. Kan bangga kita jadi ketua senat. Saya pernah menjadi ketua remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Itu bangga juga. Saya pendiri TPK Plus Baitur Rahman. Kan bangga kita ya. Punya jejak Karena tersendiri. hidup ya. Hidup sekarang. Saya juga pendiri Gema Baitur Rahman Tabloid. Yang paling membanggakan, saya pendiri pustaka Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, sebelum kita nggak ada pustaka di Masjid Raya. Belum ada. Jadi remaja mendirikan pustaka kecil-kecilan, meminta buku sama bapak-bapak. Kemudian buku terhimpun sangat banyak, ya. Kemudian diambil alih oleh Masjid Raya menjadi pustaka masjid, bukan lagi pustaka remaja. Tetapi sejarahnya tidak dihilangkan. Pendiri pustaka Masjid Raya Baitur Rahman, Ustadz Aniranta. Jadi bangga sekali. Bangga bukan untuk ria. Bukan untuk ria, tapi untuk memberi motivasi kepada generasi muda. Kita harus meninggalkan jejak yang indah di masa lalu. Bukan hanya lewat karya yang berbentuk materi, ya, tetapi lewat karya yang berbentuk ilmu. Mungkin saya agak sedikit bangga ketika kita cukup banyak menulis buku, menulis di koran. Itu kan ilmu yang dibaca oleh orang, sehingga kita waktu itu sebagai pemuda hidup di dalam kebahagiaan, sukses, disayangi orang tua, dielu-elukan oleh orang tua. Bahkan sebelum saya menikah itu banyak sekali orang tua yang ingin menjadi menantunya. Tapi itu kan masa lalu. Inilah contoh orang tua yang membanggakan masa lalu. Ya. Tetapi ketika karya itu tidak ada di masa lalu, apa yang harus kita ceritakan? Apa yang harus kita banggakan sama anak-anak kita? Maka kita harapkan kepada generasi muda sekarang,
harus berbakti kepada nusa dan bangsa. Mereka itu harus dekat dengan orang-orang tua, harus dekat dengan tokoh masyarakat, harus dekat dengan masjid. Itulah yang kita harapkan dari para pemuda. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak bisa bayangkan ya, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berperiode. Ada masa bayi, ada masa balita, ada masa remaja, ada masa pemuda, ada masa dewasa, ada masa tua. Tapi ada lagi masa tua renta, masa odor. Kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Kalaupun panjang umur, biasanya orang-orang sakit yang sudah berusia 100 tahun itu, kalau kita jenguk mereka seperti meminta kepada Allah, diberitahukan kepada kita yang membentuknya, saya ingin mati sekarang. Ya kan? Kenapa orang-orang tua odor itu ingin mati sekarang, ingin mati segera? Karena penderitaan dalam keadaan sakit ya. Sakit ini, sakit itu, sakit tulang, mau kencing susah, mau buang beol susah, mau duduk susah. Padahal ya di alam kubur juga menanti penderitaan ya. Kalau imannya tidak kuat, kalau imannya tidak ada, jadi siksa kubur lebih susah dari dia tidur di kamar walaupun dilupakan oleh anak-anaknya. Tapi itulah manusia. Tetapi kalau manusia itu punya iman, kalau manusia itu punya tauhid yang baik, memang di dalam kubur itu sangat enak. Dibuka Raudatul Jannah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala Raudatul Jannah. Tetapi kalau sebaliknya, ya Allah, dibuka Ghuffarin Niran. Jadi lembah neraka. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti kita kembangkan bersama adik-adik saya dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Banda Aceh. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.